saudara ya. Kemudian dosa perbuatan. Wow. Ini dengan sadar kita yang lakukan. Jadi nggak perlu salahkan iblis, nggak perlu salahkan nenek moyang, salahkan dirimu sendiri. Ya. Banyak anak muda yang hari ini chat ke saya, semua rata-rata dosa yang paling berat dihadapi anak muda, maaf ya, dosa seksualitas. Yang setuju dengan saya katakan amin. Baperan sih saudara, galau. Ini baru semuanya ngomong gini, ini gara-gara Vesa Bersari sih kak. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa? Loh, itu kan hak dia mau ciptakan lagu, mau puisi, kenapa kamu yang baper? Kenapa kamu yang berikan tubuhmu untuk orang itu? Terlalu cepat kita membangun sebuah hubungan, terlalu cepat kita menyerahkan diri, dan terlalu cepat kita nangis bombay. Dan bilang, ini bukan salah saya sudah setia. Memang laki-laki pada buaya semua Kak Mega. Hello, saya mau bilang, kalau kamu sadar bahwa itu mungkin bukan jodoh kamu, cuma jaga baik-baik orang pejodoh, minta tolong nak ya. Minta tolong semua yang di rumah. Jalani hubungan sehat. Kamu mungkin jodoh orang lain, dia mungkin juga jodohnya orang lain. Ya. Jadi kalau sudah terlanjur gimana dong? Kasihan yang di sana, kasihan yang di sini. Makanya jangan ya. Hati-hati dengan dosa perbuatan. Karena apa? Ada akibat dosa. Yang pertama, kehilangan kemuliaan Allah. Itu benar-benar saudara. Bagaimana Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dan Tuhan membuat sebuah pagar di mana mereka nggak bisa masuk, dan itu untuk selama-lamanya. Dikutuk lagi. Adam, kamu akan susah payah mencari nafkah. Hawa, kamu akan susah payah melahirkan. Saya sudah rasa saudara. Puji Tuhan, saya belum pernah melahirkan normal. Semua operasi, tapi sesar pun juga sakit. Ya, sesar pun juga sakit saudara, apalagi normal. Itu apa? Upah dari dosa kita, akibat dosa kita. Ya. Kemudian penderitaan fisik. Kita ini sakit karena kita sudah berdosa dari awalnya. Jadi walaupun saudara sudah konsumsi vitamin, sekalipun dari Korea yang mahalnya minta ampun, apalagi yang masuk Atomi, wah, saya ngomong ini pasti di rumah yang jualan, aduh, ya, produk kita sudah dibilang tuh, ya, mau pakai apa saja, saudara, tubuh ini akan menua, gantengmu akan berkurang, cantikmu akan berkurang. Makanya Alkitab berkata apa? Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kemolekan semu, kecantikan itu sia-sia. Jadi jangan bangga kalau kamu punya pacar cantik, istri cantik. 40 tahun seperti saya, itu udah nggak ada kolagen. Udah perlu perawatan. Kedua, saudara, ya, mau didempul bagaimanapun, pulang cuci muka aslinya kelihatan. Jadi kita ini semua akan merosot. Bahkan kita akan mengalami penderitaan fisik yang sakit sampai mati. Itu akibat dosa. Kemudian apa? Maut. Ya. Mati rohani, mati fisik, mati kekal. Waduh, kalau mati rohani ini bahaya. Saudara bisa kelihatan keren, pakai mobil, punya banyak uang, hari-hari hangout di kafe, ya, penuhi instastory saudara seolah-olah saudara selebritinya Palu. Tapi kalau kamu nggak kelihatan satupun aura-aura rohanimu, saya mau bilang kasihan saudara. Anda hanya dilihat oleh dunia tapi nggak dilihat oleh Tuhan. Dan nggak dilihat oleh sesamamu. Orang itu ketahuan rohnya kalau dia dekat dengan Tuhan. Dia ngomong aja orang tahu, oh ini masih takut Yesus nih, takut Tuhan nih. Gerak-geriknya masih kentara. Kalau dia sudah mati rohani, kelihatan dari cara ngomongnya, jorok, sembarangan, nyumpahin orang. Dari perkataan aja kita bisa nilai, saudara. Ya. Kemudian mati fisik, ya ini kematian. Kita semua akan mati. Ya. Tapi kita percaya bahwa ketika kita mati, kita sudah punya rumah di surga. Makanya Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Kemudian mati kekal, ya. Nah, orang berdosa itu kita harus tahu bahwa provokator itu selalu berasal dari iblis. Ya, iblis adalah provokator. Tetapi mediatornya adalah dunia ini.
Ya, iblis memakai dunia ini untuk membawa kita masuk dalam dosa. Saya ingat sekali anak murid saya, kebetulan saya juga ngajar di SMK Nusantara, kebetulan ini ada alumni mantan murid saya. Dia ngomong gini, "Ibu," mereka panggilnya saya Mem. Dia punya usaha homestay, saudara, omnya yang punya. Dia bilang ke saya tuh jaga homestay kadang-kadang sampai subuh, Mem. Mem tahu, itu yang paling banyak kunjungan ke tempat tuh anak muda. Saudara, saya tanya, mahasiswa ke homestay ngapain? Cari kutu, main catur? Ini beda apa ya? Beda kelamin, saudara. Ya, ya kalau sama-sama berarti LGBT dong. Ya, datang ke homestay pakai nawar lagi. Dek, semalam berapa? 250. Bisa nggak 1 jam 100 aja? Wow, mahasiswa, coy. Guys, mahasiswa guys. Ya, 100 mintanya 1 jam 2 jam. Saudara kepikir ngapain di dalam? Nggak mungkin dong belajar online ya. Daring di dalam, saudara percaya, saya nggak percaya, saudara. Nah, ini yang terjadi. Ya, oleh sebab itu kita harus tahu bahwa iblis memakai dunia ini sebagai mediator. Eksekutornya siapa? Pelakunya siapa? Yang melakukan dosa itu siapa? Kita. Ya, walaupun iblis ajak-ajak kita, dorong-dorong kita, tarik-tarik kita, tapi penentu itu kita. Kalau kita bilang tidak, Tuhan, ya, saya mau tetap di sini, saya mau di rumahmu, apapun yang terjadi, walaupun dibilang saya nggak laku, jomblo itu disabilitas, terserah kamu deh. Ya, saya nggak mau serahkan hidup saya untuk orang yang belum tentu jadi calon suami saya nanti atau calon istri saya nanti. Ya, jadi eksekutornya diri kita. Nah, dosa akan biasanya, maksud saya, pengaruh konsep diri yang salah akan membuat kita jatuh dalam dosa. Konsep diri yang salah itu, yang negatif itu apa? Rasa minder, ya, stres, frustasi, ikut-ikutan, sombong, dan lain-lain. Paling banyak tuh minder. Apalagi dari kampung, pakai HP kulu-kulu. Tahu HP kulu-kulu yang pakai tumbuh-tumbuh rice juga boleh, saudara? Itu anak murid saya pernah ya, teman-temannya udah pakai yang Android semua. Tiba-tiba kasihan dia pakai Samsung dulu, yang lipat-lipat itu, saudara. Mamanya telepon dia, karena rambutnya panjang dia malu, dia tutupin. Iya mah, iya shalom mah. Saya bilang kasihan bener ini anak. Saya bilang angkat rambut, terima telepon, kenapa? Yang penting pulsamu ada. Dorang itu pakai Android nggak ada pulsanya tuh, coba cek. Ya, jangan minder dengan keadaan kita. Yang wanita nih, kalau ke gereja, jam 7 ibadahnya, sampai ke gereja 7:30. Kenapa? Tunggu kaca pecah di rumah baru pergi, saudara. Ya, kasih panas dulu untuk apa namanya, kuril-kuril rambutnya supaya terlihat cantik. Karena ada seseorang yang dia suka di sana. Ya, saudara datang cari Tuhan atau cari jodoh? Pertanyaan saya. Ya, stres, jangan stres, saudara. Pandemi sekarang ini apa-apa susah. Mahasiswa Untat kebetulan juga saya ngajar. Kebetulan tahun ini saya jadi dosen agama Kristen di Untat 4 fakultas. Mereka pada chat saya, Bu, itu kuota gratis buat mahasiswa sudah sampai belum, Bu? Saya pikir, aduh, emang saya ini rektor ya. Gitu. Saya bilang, saya kurang tahu deh. Besoknya nanya lagi, Ibu kita kok belum dapat ya? Waduh. Nah, pada susah, saudara. Tapi saudara jangan stres. Ya, burung di udara Tuhan pelihara, kita pasti Tuhan pelihara. Amin. Nah, ada sifat-sifat positif ya, seperti optimis, rendah hati, pantang menyerah, sukacita, produktif, dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau kita sudah jatuh dalam dosa, berarti seharusnya kita binasa dong. Nah, kita perlu diselamatkan dan harus diselamatkan. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa selamat? Ya, apakah dengan perbuatan baik? Maaf nih ya, banyak orang berbuat baik supaya katanya kalau perbuatan baiknya lebih banyak dari dosanya, dia pasti masuk surga. Saudara, sebanyak apa perbuatan baik yang boleh saudara lakukan? Saya tanya. Nggak ada yang bisa tolong kita dengan perbuatan baik. Dulu nggak pernah kasih pengamen di pinggir. Mas, semoga apa ya bisa makan hari ini. Padahal dulu ya orangnya udah godor-godor pintu mobil saudara, sudah dekat-dekat saudara di motor, susah ngasih. Tapi demi surga nih,
Hari ini 50.000 saya kasih. Dulu nggak suka tolong orang. Begitu tahu harus berbuat baik masuk surga, rajin tolong orang. Ya, apakah dengan perbuatan baik? Tidak, saudara. Harus ada yang datang menyelamatkan kita. Harus ada pribadi yang menyelamatkan kita. Nah, keselamatan adalah kebutuhan hakiki manusia. Karena Alkitab berkata upah dosa adalah maut ya. Wahyu 21 ayat 8, Matius 25 ayat 41, Markus 9 ayat 48. Manusia tidak berdaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Ini yang saya katakan tadi. Enggak bisa, saudara. Berapa lama saudara bisa menang dari pornografi? Saya punya anak murid. Saya muridkan sudah bertahan 2 tahun enggak pornografi. Dulu maaf bicara, saya frontal aja bicara. Supaya saudara tahu ini dosa. Jangan dosa disembunyikan, perbuatan baik didengungkan. Padahal dosa juga harus diakui. Ya, dia terikat onani 2 tahun. Datang ke saya, Mem, tolong doakan saya. Lepas, saudara. Ya, begitu tamat jadi alumni, ya, satu hari dia chat saya lagi. Tapi saya ini bingung, saudara. Dulu mereka waktu jadi murid saya panggilnya Mem. Apa karena saya kemudaan ya? Begitu tamat panggilnya Kak. Kaget saya, enggak berubah. Ya, seharusnya kan Mem terus ya atau Ibu gitu. Gantinya Kak gitu. Ya, saya layani. Kenapa, Dek? Curhat, jatuh lagi. Karena memang kita ini kalau tanpa pertolongan Tuhan, kita enggak bisa menang, enggak bisa sembuh seutuhnya. Jadi jangan paksakan dirimu. Kamu harus ditolong. Ya. Nah, cara untuk mendapatkan keselamatan, kalian bisa lihat di sana ya. Karena perbuatan baik, karena iman dan perbuatan baik, ya. Mana yang paling tepat, saudara? Ya, mana yang paling tepat? Nah, Yohanes 3 ayat 16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah harus punya inisiatif untuk menolong manusia. Dan itu dilakukan Allah dengan mengirimkan Yesus Kristus untuk menolong kita. Makanya waktu Yesus disalib, kayaknya itu Bapak nggak peduli banget. Yesus teriak, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kayaknya Bapak itu nggak peduli. Sepertinya begini kata kasarnya, bodoh amat dah. Yang penting kamu lakukan tugasmu. Saudara bayangkan mengorbankan anak yang tunggal untuk dosa kita. Saya kalau punya anak misalnya ya harus dihukum mati, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan berkata, bebaskan anak ini, saya akan menggantikannya. Saya janji dia dan keturunannya sampai keturunan keberapapun saudara, kalau saya mampu saya ongkosi. Benar? Karena sebuah jasa. Itu baru jasa manusia. Apa kita bisa bayar Tuhan? Nggak bisa. Supaya saudara ngerti nilai pengorbanan Kristus itu mahal. Ya, mahal saudara. Coba, misalnya kakak saudara tersangkut kasus narkoba dan harus tembak mati. Tiba-tiba ada temannya datang. Sudah, bebaskan saja dia, saya yang ganti. Saya percaya seumur hidup saudara nggak akan lupa jasanya. Itu jasa manusia loh. Bagaimana jasa Tuhan? Kalian mampu bayar? Nggak bisa. Ya. Nah, keselamatan adalah anugerah Allah. Kalau saudara bisa baca di sana, keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Yesus Kristus juru selamat kita. Ya. Jadi keselamatan diperoleh dengan apa, saudara? Nah, kalau kita sudah tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus beriman kepada Yesus. Mengaku dengan mulut kita, dan kita memberikan hidup kita bagi dia. Orang yang nggak percaya Yesus, Alkitab berkata, dia tidak ada di surga. Maaf ya, saya bicara doktrin kekristenan, saya nggak bicara yang lain. Ya, saya bicara doktrin kekristenan. Tuhan berkata bahwa hanya orang yang datang kepada Bapa, yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan masuk surga. Ini untuk orang Kristen loh, saya nggak bicara yang lain. Jadi saudara harus percaya bahwa kita punya anugerah
yang besar untuk masuk surga. Makanya firman Tuhan berkata, jangan seperti Esau yang menjual hak kesulungannya hanya untuk semangkok kacang merah. Nah ini cewek-cewek Kristen nih, bahaya. Saya selalu terima chat, Kak, ini udah nggak Kristen lagi. Kak, ini udah nggak melayani. Waduh, sedih hati saya. Bahkan pemimpin-pemimpin, saudara. Ada mahasiswa dari sebuah fakultas di Unpad tahun lalu, saya melayani PMB mereka juga, ya di Wera. Waktu mereka jemput saya sampai ke Wera, itu curhat semua, Kak. Bahkan kita sudah tidak punya figur untuk diteladani. Kenapa? Dosen kita aja sudah tinggalkan Yesus. Gimana, Kak? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau pemimpinmu begitu ya, sekalipun hukum rimba biasanya pemimpinnya jatuh, pengikutnya juga. Tapi dalam Kristus kamu masih bisa kuat. Jangan pernah menggantungkan hidupmu kepada satu pemimpin, saya katakan. Yesus harus menjadi pemimpinmu. Amin, saudara. Nah, keselamatan adalah anugerah Allah secara cuma-cuma di dalam Yesus Kristus dan diterima dengan iman pada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik. Nah, ada bagi kita ya untuk memperoleh keselamatan. Mari kita lihat tuh di dalam ayat Wahyu 22 ayat 17, Yesaya 1 ayat 18, 2 Petrus 3 ayat 9. Ya. Nah, nanti saudara bisa lihat sudah di share screen saya percaya. Dan mari juga kita lihat dosa orang Kristen. Ya. Di situ juga ada ya. Akan disiplin dari Allah, hukuman dari Allah, tidak dapat pahala, tetap selamat masuk surga. Nah, itu yang ada sebelumnya, saudara. Kemudian perbuatan baik seorang Kristen. Nah, apakah perbuatan baik kita adalah jaminan masuk surga? Sekali lagi tidak ya. Orang Kristen harusnya begini, karena kita sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik. Jadi jangan terbalik, kita berbuat baik supaya kita selamat, salah. Doktrin kekristenan bukan begitu, kita baik karena kita sudah selamat. Tapi miris ya saudara, Mahatma Gandhi tahu nggak? Pemimpin revolusioner India. Itu sejarah mencatat, dia pernah hampir jadi orang Kristen loh. Tapi kenapa nggak Kristen? Dalam sebuah wawancara ditanya, Pak, kenapa Bapak nggak jadi Kristen? Saya percaya Yesus, saya suka pribadinya, ya. Tapi saya nggak suka pengikut Kristus. Nggak ada tuh seperti Yesus, kalau ada pun hanya berapa persen. Saudara, walaupun kita tahu Alkitab berkata bahwa tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau Bapa tidak panggil, tapi hal yang kedua harus kita tahu, seringkali karakter kekristenan kita yang tidak sama dengan Yesus membuat orang tidak jadi percaya Yesus. Benar enggak? Benar ya? Saya percaya waktu itu kalau Mahatma Gandhi Kristen, India hari ini Kristen semua loh. Tapi kenapa enggak Kristen? Ya, orang Kristen di sana hidup bebas. Free sex di mana-mana, mabuk. Ya. Kalau mabuk kita ukur orang pegot, pas orangnya ukur kita balik marah ngana pegot so. Udah tahu jangan ngambil maksa, pakai dengan cara-cara nggak terpuji. Terus pas kelai so cantik so ngana, dia pilih kita karena kita lebih gagah. You know, sampai sini jelas, dah gitu aja. Kayak gitu saudara, malu nggak? Saya tuh sedikit terusik hati saya ya. Kalau Alkitab berkata, Bersheba itu istri Daud, tapi dibilang apa saudara? Alkitab bilang, bekas istri Uria. Aduh, ngeri-ngeri banget, ngeri-ngeri sedap begitu ya. Bekas. Kenapa enggak ditulis? Ya. Kalau mantan masih sedikit terhormat lah. Kalau bekas gimana saudara? Pernah lihat barang bekas? Walaupun sekarang cakar lagi tren ya. Itu barang bekas yang bernilai. Saya sedih tuh kalau misalnya ada orang yang misalnya putus kemudian pacaran lagi dengan orang baru, terus cowoknya tuh bilang gini, dia nggak nah? Oh, biar Jo kita pe bekas kok. Sakit saudara. Mendingan dibilang mantan dari bekas. Makanya harga dirimu itu ditentukan oleh kamu sendiri. Ya, bukan oleh orang lain. Kalau dibilang mantan masih enak, saudara. Saya vulgar saja sekarang. Ya, sekarang kan kita nggak tahu nih dunia pandemi begini,
Apa yang terjadi dengan kalian? Izin dengan orang tua saya ke kos teman saya, Ma. Mau Bapak bikin tugas, tapi so janjian semua. Ya, saya ke ini. Saya pernah naik Grab, Saudara. Sopir Grab tuh nanya, "Ibu guru ya?" "Iya." "Aduh, Bu, minta tolong dididik baik-baik anak-anak ini." "Kenapa, Pak?" "Saya pernah nganter mahasiswi, tapi dari tampangnya mahasiswi sih, Bu, ke hotel BW, Bersworsten. Terus tiba-tiba itu jam 5 jam, tapi sorean sih, Bu. Dia nelpon saya, "Mas, bisa jemput di tempat tadi?" Saya tanya ibu, "Itu ngapain, Bu?" Saya bilang, "Iya sih." Yang lebih mengerikan lagi, Saudara, mereka bawa mahasiswi ke nggak enak bilangnya. Pokoknya di sebuah instansi di mana di sana orang-orang di penjara. Saya tanya, apakah mereka untuk sipir? Nggak mungkin dong, sipir kan ada istri di rumah. Buat siapa coba? Ya kita nggak tahu, mungkin ada pejabat yang korupsi, ada dalam penjara, terus butuh kebutuhan seksual ada, ya udah nyari aja coba gitu. Dan itu subuh-subuh nelpon lagi, "Mas, boleh nggak dijemput di tempat yang tadi?" Ya ampun. Saya berdoa semoga itu bukan anak Tuhan. Dari hati saya yang paling dalam, jangan hanya sebuah iPhone saudara rela menjual diri. Pakai jo kulu-kulu yang buka tutup, kalau sudah patah-patah jo. Masih lebih berharga dirimu daripada sebuah gengsi. Ya. Nah, dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, firman Tuhan berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan aku." Ini ajakan Tuhan. Dia mengetuk pintu hatimu hari ini dan bertanya, apakah kamu mau menerima saya sebagai juru selamat pribadimu? Hanya saya yang sanggup menolong kamu. Saudara, kasih tanganmu kepada Tuhan hari ini dan berkata, "Bapa, saya nggak mampu. Tuhan Yesus, saya nggak mampu. Ini tangan kanan saya. Pegang Tuhan. Tarik saya dari lumpur dosa. Tarik saya dari ikatan ini. Bawa saya untuk mengenal kasih karunia-Mu lebih dalam." Saudara nggak usah lihat masa lalu. Orang ngomongin apa saja tentang kamu, silakan. Kamu jalan terus. Hidup baru. Tidak ada satupun yang bisa menjudge hidup kamu. Tuhan saja nggak judge kok. Kenapa kamu peduli dengan orang lain? Kamu hanya butuh terima Yesus secara pribadi. Berjalan dalam kebenaran Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah, saya akan memberikan video. Boleh diputar? Ya, ini video terakhir sebelum kita berdoa. Dalam sesi manusia dan dosa. Silakan.
Halo adik-adik. Halo. Iya. Halo, kedengaran suara kakak? Iya, Kak. Iya, Kak. Mohon bersabar ya, Dek ya. Ini sini ada mati lampu, jadi fasilitas mati komputer. Jadi tunggu ya. Tetap standby di Zoom ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Yang mau minum silakan minum. Yang mau minum. Sudah isi absen semua toh? Sudah. Sudah, Kak. Ada yang belum? Ada yang belum isi absen? Ada yang belum? Sudah semua berarti ya? Oke, menunggu ya. Jadi bagaimana untuk pemaparan materi pertama? Nanti sebentar small group itu sesudah materi kedua. Nanti teman-teman sekalian bisa berkoordinasi dengan PKK-nya masing-masing di live di grup yang sudah dibuat ya. Jadi di situ Anda tanya boleh, sharing juga bisa boleh ya. Selanjutnya dari PKK itu diharapkan kita akan bisa KTB. Oke? Iya, Kak. Iya, Kak.
Lilis. Adik-adik, keluar saja dulu dari ini Zoom, nanti kita kabari ulang di grup untuk masuk ulang. Soalnya kita masih persiapan untuk ini lagi, untuk Zoom yang ke materi kedua. Jadi bisa keluar saja dulu. Soalnya kita persiapan dulu kan. Kasihan juga datanya kalian toh. Nanti kita sambung ulang lagi. Oke? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, Kak. Ya, terima kasih. Iya, Kak. Makasih, Kak. Dipelajari ulang ya materinya, soalnya itu ada evaluasi ya di small group. Kalau di PKK saya nanti saya tanya-tanya ya. Jadi dipelajari ulang itu materinya, oke? Oh iya, Iya, Kak. Kak. Oke, oke.